telinga, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ini sempurna. Anak saya nggak punya mata karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Anak saya nggak punya telinga karena telinganya tidak pernah mendengarkan yang maksiat dan dosa. Cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Anak saya tidak bertangan karena tangannya tidak pernah menyentuh yang diharamkan, dilarang Allah, mungkarat. Kakinya tidak pernah dilangkahkan kepada perbuatan maksiat. Anak saya ini perlu dicarikan orang yang jujur, dan yang jujur itu adalah kamu, Mubarak. Menikahlah Mubarak dengan anak perempuan Hakim Marwah, keturunan orang soleh yang tidak memandang laki-laki status sosialnya. Lahirlah anak laki-laki bernama Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ulama ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis, Kitabus Zuhd dan kitab-kitab lainnya. Itulah hebatnya kalau bapaknya soleh seperti Mubarak, ibunya anak perempuan yang solihah, anak Hakim Marwah, maka lahirlah laki-laki soleh, harapan calon mertua masa depan. Ibu kalau mau cari mantu jangan jauh-jauh, ini orangnya. Tolong yang senyum yang belum nikah aja. Ini saya lihat senyum, kelihatan anak udah 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang cantik dan indah. Tanah yang kering kerontang akan mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Tanah Madura ini baik apa enggak baik? Baik. Baik. Hijau. Agak kuning karena musim kemarau. Pohon mangga, pohon tembakau, padi menghijau. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren di atas, hijau. Saya sangka lapangan golf, rupanya kebun padi. Sawah menghijau. Dan yang tumbuh di tanah Madura ini bukan cuma tanaman, tapi para alim, para ulama, penghafal Quran. Ya Allah, jaga Pulau Madura ini dengan pondok pesantren, para habaib, para ulama, ya Allah. Maka lahirlah, kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, iman tak bisa diwarisi walaupun dari seorang nabi. Itu kayak syair lagu, Pak Ustaz. Memang lagu. Iman tak dapat diwarisi. Gitu kalau nggak hafal syair. Kurang apa lagi? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma'. Saya akan naik ke atas perahu bukit yang bisa menyelamatkan saya. 40 hari 40 malam tenggelam dunia. Ketika Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi inna bni min ahli, he is my son. Anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Saya bersaksi, anak keturunan Haji Muhammad Nawawi adalah anak soleh yang baik-baik. Ustaz baru datang sekali udah ngaku baik. Dari mana Ustaz tahu? Kalau anaknya tidak baik, tidak akan mungkin dibuat peringatan memperingati orang tuanya. Betul? Iya, tapi Ustaz mana tahu isi hatinya? Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menilai hati, masalah zahir. Yang urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu. Jangan nilai orang dari batinnya. Siapa yang tahu batinnya? Kita lihat zahir, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitulah dilahirkan. Setelah anak lahir dari suami yang soleh, dari istri yang solihah, lahirlah anak-anak yang baik, yang sekarang sedang lari-lari membawa balon. Ini yang hadirnya anak-anak yang soleh-soleh semua. Jangan sepelekan anak yang sekarang lari-lari, lompat-lompat. Tahun 2024 mereka dibawa lompat-lompat bawa balon. 2034, 2044, 2054 mereka yang akan menyemarakkan dakwah di Pulau Madura.
tahun 2054, umur saya sekarang 27. Mereka yang akan nelpon ke Riau, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu waktu 2024 Ustaz datang ke kampung kami, waktu itu Bapak Fauzan mengenang 1000 harinya Bapak Haji Muhammad Nawawi. Bisa Ustaz Somad datang? Saya akan datang insya Allah. Ini betul Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Kalaupun tidak hidup saya niatnya sampai innamal a'malu binniyat. Mereka, ini foto sudah diambil apa belum? Sudah diambil. Tolong cetak sebesar pintu, pasang di dinding. Anak-anak akan melihat, mereka akan ingat, mereka akan bertanya, ayah, 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 ibu, 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 abi, 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 umi, 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 ini foto apa? Ini foto waktu haul mengenang 1000 hari Haji Muhammad Nawawi, mantan kades kita. Maka mereka akan ingat, rupanya mereka waktu kecil dibawa orang tuanya. Waktu itu siapa yang ceramah? Waktu itu yang tausiah almarhum Abdul Somad. Mereka pun melihat foto itu akan mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma fidhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah yang diharapkan oleh Ustaz Abdul Somad berkeliling berdakwah insyaallah. Amin. Siapa yang bisa menjaga anaknya dari game online, pinjaman online? Siapa yang bisa menjaga anaknya dari aliran sesat? Zaman dulu orang kalau sesat saja, sekarang pakai dalil. Macam-macam yang kita saksikan di dunia medsos. Dulu orang berdoa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Sekarang bertambah wa na'udzubika min fitnatil medsos. Ya Allah, jaga anak kami dari fitnah medsos yang luar biasa. Saya heran, kenapa di Pulau Madura setiap tabligh akbar ramai anak muda datang. Saya orangnya penasaran, saya tanya, Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani, ya, kira-kira berapa persen anak di Madura ini yang masuk pondok? Lebih 50% anak-anak di pondok pesantren Ustadz. Inilah rahasianya kenapa tabligh akbar ramai, kenapa anak muda Madura militan pencinta ulama dan habaib. Karena mereka dididik dengan pendidikan Islam, at-tarbiyah al-islamiyah. Mudah-mudahan terpeliharalah Pulau Madura, terpeliharalah Sampang, terpelihara dalam bimbingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa bihadza ba'su. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di Pulau Madura, bersama di Sampang, bersama di surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau nanti masuk surga mau ketemu dengan ibu? Ibu nanti mau di surga mau ketemu dengan bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain saya pernah nanya, bapak kalau masuk surga mau ketemu dengan ibu? Mau. Selesai acara saya tanya, kenapa tadi sepertinya berat? Ya Pak Ustadz, masa di akhirat ketemu lagi? Di dunia aja saya nggak tahan. Kamu nggak tahan kenapa? Iya Pak Ustadz, istri saya itu 5 menit video call terus. Nanya kamu di mana, sama siapa, jalan dengan apa, pulang jam berapa, kunci motor mana, kain sarung yang kukasih udah dipakai apa belum, baju koko udah sholat apa belum. Itu bukan istri Pak, itu apa? Itu bidadari surga. Pulang ke rumah katakan kepadanya, oh my darling, kau adalah bidadari surga yang dikirim Allah untuk mendampingi aku menjelang malaikat maut tiba. Istrinya, biasanya perempuan ini kalau dipuji kan nggak mau. Masa sih kau adalah bidadari surga? Kata Ustaz Somad, kalau nggak percaya dengarkan videonya, ceramahnya, di potongannya. Aku bidadari surga, iya tapi aku mau. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan dekat restoran. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah menilai bentuk tubuh kamu, mau gemuk mau kurus. Hidup ini tidak sulit, tidak berat. Yang berat itu memikirkan komentar orang. Betul? Orang melihat Ustaz Somad kurus, nah ini kayaknya kurang makan. Kalau Ustaz Somad agak gemuk dikit, ini kayaknya terlalu banyak makan.
duit haram. Dulu kita kunci pintu pagar, kita kunci pintu rumah, kita kunci pintu kamar, kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tetap nggak tenang. Kenapa? Komen di Facebook, komen di Instagram. Memang Ustaz Somad nggak pernah baca komen. Saya pernah baca komen dan saya cepat melupakan. Semua komen-komen itu sampah, nggak saya baca. Tapi ada beberapa yang ingat sampai sekarang. Ada komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Ustaz dengan gitu, tapi Ustaz nggak balas. Saya nggak pernah balas komen, nggak pernah balas DM. Kenapa Ustaz? Karena saya nggak tahu password. Serahkan kepada admin. Kita yang paling tahu siapa jati diri kita. Ibu yang orangnya suka marahan, bapak yang suka naik darah tinggi, jangan main internet, nanti handphonenya hancur. Ibu yang mau ngelawan, yang mau dilawan nggak tahu karena akunnya palsu, akhirnya kelahi dengan bapak hanya gara-gara komentar orang. Insya Allah kalau kita tetap ngaji, dekat dengan habaib, cinta dengan ulama, datang acara haul 1000 hari, 40 hari, 100 hari, tahlilan, maulidan, persanjian, sholawatan, insya Allah kita di Pulau Madura, di Nusantara, di Indonesia akan terjaga sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua alim ulama, tidak sayang kepada anak kecil, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fakir Abdul Somad ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anak-anakku, anak-anak muda saya sayangi, para alim, para ulama, para habaib, para kiai hadratul muhtaramin wal mukarramin. Hari ini saya sudah mohon izin, sebelah kanan didampingi oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Sebelah kiri alim ulama kita, kebanggaan kita, yang doanya kita harapkan, keberkahannya kita mintakan. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ali Karar, matta'anallahu bituli umurihi. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren At-Taraqi Kiai Haji Fawrak Alawi hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghazi'i ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Adapun yang tidak saya sebutkan bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Bapak Fauzan beserta seluruh keluarga dan keluarga besar almarhum Haji Muhammad Nawawi beserta seluruh keluarga besar dan masyarakat yang hari ini kita berkumpul memperingati 1000 hari almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita niatkan sampai mengalir sebagai amal jariah, tanda cinta kita kepada almarhum, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tulisan di depan, Tretan Uas Sampang. Takbir. Untuk almarhum Haji Muhammad Nawawi pada hari 1000 hari meninggalnya beliau, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kira-kira nanti kalau dapat kabar berita dari Riau, Sumatera, Ustaz Somad meninggal dunia, apakah saudara saya di Sampang mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita.
Panjang umur Kiai. Amin ya Allah. Doakan lagi. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Fatihah kita tadi tidak sampai, saya tidak marah. Saya cuma mau minta nama lengkapnya. Supaya apa? Kalau dia meninggal saya kirim. Kalau sampai, tolong cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti buat peringatan? Karena kata Imam Atha, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salaf, orang yang meninggal dunia itu diuji 7 hari, 40 hari di kuburnya, maka dianjurkan untuk berkirim makanan dan doa. Itulah mengapa kita melakukan itu, bukan tradisi Hindu. Tanyalah saudara kita yang ada Hindu dimanapun berada, apakah pernah mereka tahlilan? Apa ada mereka membuat haulan? Apa ada mereka membuat yasinan? Tidak ada. Itu adalah dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salaf. Salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu. 3 abad pertama itu disebut generasi salaf. Jangan ikut kajian Ustadz Somad karena dia bukan salaf. Terus kamu ngaji salaf, guru kami salaf, berarti guru kamu umurnya sudah 1100 tahun. Kita bukan salaf, tapi kita pengikut ulama salaf. Yang kita ikut Imam Atha, Imam Atha adalah salaf. Yang kita ikut Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Yang kita ikut adalah Imam salaf. Kita mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah kalangan ulama salaf, kita pencipta salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan yang kita lakukan ini tidak salaf, yang salaf adalah dia, berarti dia salaf cap kaki 3. Saudaraku, iya salah sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama mesti kita pahamkan. Jangan sampai ketika kita disalahkan orang, dibid'ahkan orang, yang pertama kita ngamuk, kita marah, tapi dalam hati kita bertanya, jangan-jangan dia betul, saya batil. Orang yang tidak berilmu, tidak bisa mengerti, tidak paham, jangan-jangan dia betul, saya batil. Saking banyaknya orang batil, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Alhamdulillah, Pulau Madura, Sampang masih lagi dikawal oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga yang batil-batil akan tenggelam insya Allah. Yang tinggal hanya yang betul, yang benar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Fadzakir, ingat-ingatlah, fadzakir, buatlah peringatan, inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat buat kita semua. Nggak boleh mengingat orang mati, yang sudah meninggal nggak usah diingat-ingat lagi. Tiba-tiba buat acara namanya Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab, sepekan 7 hari 24 jam kali 7 memperingati jasa-jasa Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu apa namanya? Itu namanya peringatan. Kalau peringatan boleh, kalau haul nggak boleh. Casingnya beda, Besti. Isinya sama seperti orang ketika dikasih ikan goreng, saya nggak makan ikan. Dikasih sop ikan, saya nggak makan ikan. Dikasih gulai ikan, saya nggak makan ikan. Tapi ketika ikan di blender, dicampur pakai tepung, jadi empek-empek kapal selam. Habis 3 mangkok. Tadi yang kamu makan itu ikan, bukan. Itu apa? Empek-empek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diseminarkan, dikumpulkan murid-muridnya, dikaji manhajnya dalam tashih dan tad'if hadis. Untuk mengenang Syekh Ibnu Utsaimin, dibuatkan museumnya, ada kacamata yang selalu dipakai, ada pena yang terakhir dipakai menulis. Ini Ustadz Somad mengada-ngada, mana ada? Cari www.google.com.
tulis Museum Ibnu Utsaimin akan menemukan bangunan yang besar, isinya pena, isinya kacamata untuk mengenang. Kalau mengenang manusia karena jasanya, karena kebaikannya, boleh. Maka mengenang kepala desa karena kebaikannya, mengirimkan doa, mudah-mudahan kita pun juga nanti akan dikenang dan dikirimkan Al-Fatihah insyaallah. Tapi kata Imam Syafi'i, bacaan Quran tidak sampai, ngapain kamu kirim Al-Fatihah? Al-Fatihah yang kau baca tidak sampai. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka menghatamkan Al-Quran 30 juz, itu lebih baik. Kalau ada orang meninggal, apa kata Imam Syafi'i, diriwayatkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka hatamkan Al-Quran 30 juz, kana hasanan, yang paling afdal adalah baca Quran 30 juz. Kalau memang 30 juz, kenapa Ustaz Somad tidak baca 30 juz? Masih ada jadwal nanti malam dan besok pagi. Kalau tidak sanggup baca Quran 30 juz, satu qul huwallah thulutsal Quran, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu qul huwallah seperti 3 Al-Quran, maka 3 kali dibaca sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah mengapa selalu kita baca Al-Fatihah, qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, karena tidak mampu sanggup sehatam Quran, paling tidak sepertiga Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah ya. Makanya di pondok-pondok tahfiz sebelum menghafal Quran 30 juz, hafal dulu surat Yasin. Kenapa? Karena hatinya sudah digenggam, yang lain akan dapat. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sanggup baca sehatam Quran, hatamkan Al-Quran. Nggak sanggup sehatam Quran, bacakan hatinya Quran. Nggak sanggup bacakan hatinya Quran, bacakan Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nggak juga sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Nggak juga sanggup, pergi ke jembatan Suramadu. Terus sampai sana ngapain Pak Ustadz? Nggak usah aku kasih tahu, cari sendiri. Karena kalau saya kasih tahu nanti dia betul-betul nyemplung, saya yang dicari Pak Kapolres. Mudah-mudahan semua kita membalas kebaikan orang yang sudah mendahului kita. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Itulah tadi mengapa kita mendoakan, dibimbing oleh kiai kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur. Saya nggak hafal doa yang panjang Pak Ustaz, baca doa yang pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek pun nggak hafal, baca aja, nggak usah keras-keras. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu cuma 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ta'awuz, a'udzubillah, basmalah, bismillah, hamdalah, alhamdulillah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah setelahnya. Ya Allah, ini Bapak Kades baik sekali kepada kami. Waktu ngurus surat tanah enggak bayar banyak. Berikan dia kebaikan, berikan dia kesempatan. Kades-kades yang masih hidup mudah-mudahan mengikuti jejaknya ya Allah. Yang nakal-nakal cepat mati. Jangan doakan.
Kalau ada orang yang tidak benar, Nabi tidak mengajarkan kita doa cepat mati, tapi Nabi mengajarkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan diberikan hidayah kebaikan, hidayah istiqamah, hidayah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal. Nanti kalau saya mati, tolong bacakan pada bagian kepala saya awal Al-Baqarah, pada bagian kaki saya akhir Al-Baqarah, pada bagian kepala awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki saya bacakan akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir Al-Baqarah 3 ayat. Bukan pesan Abdul Somad. Pesan siapa? Itu pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Tidak mungkin sahabat Nabi melakukan perbuatan bid'ah. Pasti itu dia dengar, dia tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kitabnya guru Abdul Somad, itu dari kitabnya orang-orang yang gak jelas, itu dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Kitab ini sudah ditahqiq di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia oleh Bassam. Bassam mendapatkan gelar doktor karena meneliti kitab ini, dan dia mensahihkan riwayat ini. Maka membacakan Al-Baqarah, membacakan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, itu adalah perbuatan kalangan salaf yang kita teruskan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan dilanjutkan anak cucu kita insyaallah. Amin. Jangan nanti orang dari Sampang datang ke Pekanbaru Riau, ziarah ke makam Ustadz Abdul Somad, enggak baca Al-Fatihah, enggak baca Qul Huwallah, enggak baca awal Al-Baqarah, enggak baca akhir Al-Baqarah. Begitu sampai mengheningkan cipta, gerak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Orang Sampang sudah tahu semua. Saya tahu, orang Pulau Madura, orang Sampang sudah tahu semua dalil-dalilnya. Saya menceramahi orang Sampang, tapi video ini akan didengar oleh saudara saya yang sedang kebingungan mencari apa yang dibaca, kenapa mesti membaca, kenapa, apa yang kita ikut. Mudah-mudahan saudara kita melalui channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment, mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin ya rabbal. Nabi melewati suatu makam kuburan, Nabi mengambil pelepah korma, summa naza'ahu, Nabi mencabut, fasyaqqahu nisfain, Nabi belah menjadi 2, summa zara'ahu, summa gharasahu, Nabi menancapkannya ke kubur. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Kalau bahasa Maduranya, why you do it, oh my prophet Muhammad, peace be upon him? Kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallah an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Allah meringankan azabnya selama pelepah korma ini masih basah. Itulah dalil kata Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, murid dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Muslim menulis hadis ini, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau pelepah korma, waduh, nggak ada pelepah korma. Kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Kalau ada orang mengatakan tasbih pelepah korma sampai, tapi bacaan Quran Abdul Somad nggak sampai, berarti dia sedang menyepelekan saya. Dia anggap pelepah korma lebih ganteng dari Abdul Somad. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi lihatlah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan Allah lebih baik daripada segala makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqwim. Bentuk fisik tubuhnya lebih baik daripada yang lain. Malaikat lebih baik, malaikat dari cahaya, malaikat di atas, malaikat mulia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hai para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Semua malaikat bersujud, itu menunjukkan Adam lebih mulia daripada malaikat, maka manusia lebih mulia daripada pohon kurma. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi bacaan Quran kita pada hari ini, insya Allah beberapa hari yang lalu ada tokoh yang meninggal dunia, lalu saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Sombong, orang sombong gak masuk surga. Bukan sombong, maksudnya yang belum follow tolong follow. Saya posting, semua pada kaget. Kenapa Ustaz posting? Kenapa Ustaz posting? Saya jawab, saya coba lihat postingnya. Al-Fatihah itu bahasa halus. Kalian yang mengatakan dia nggak sampai, semua jamaah ngirimkan Al-Fatihah. Komennya macam-macam. Walaupun dia bilang nggak sampai, saya kirim Pak Ustaz. Masalah nggak sampai, nggak apa-apa, dikirimnya pulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah ghaibiyat, kita tidak melihat dengan nyata. Ini masalah sam'iyat, kita hanya mendengar dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Doa tidak ada ikhtilaf, doa sampai. Mana dalilnya kalau doa itu sampai? Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, jangan diam saja. Maka saya pun mengamalkan ketika lewat di pemakaman Baqi, saya ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya nggak hafal Pak Ustaz, doanya kepanjangan. Ada doa edisi diskon. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gak hafal juga Pak Ustaz, ulanglah agak 5-10 kali insya Allah. Tolong Pak Ustaz, saya gak hafal, tolong tuliskan di pemakaman. Cetak banner baleho sebesar baleho kita. Tanya berapa biaya pencetakannya. Buat baleho besar, tulis doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tulis di pojok, coblos nomor. Lebih baik dibuat di samping makam. Menang gak menang, terpilih gak terpilih, pahalanya tetap ngalir, daripada disangkutkan di pohon kayu, diambil sama Bawaslu, akhirnya dibuang ke tong sampah. Datang masyarakat pemulung, diambil, dijadikan penutup WC. Pas tertulis coblos nomor di pintu WC. Tolong, maksud saya, kalau habis acara gambar ini jangan dibuang. Saya khawatir itu dijadikan penutup WC. Nggak akan mungkin Ustaz Somad. Masyarakat Madura semuanya cinta kepada Ustaz Abdul Somad. Almar'u ma'a, Ustaz Abdul Somad kegeeran. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai insyaallah. Amin ya rabbal. Ahli waris keluarga almarhum Haji Muhammad Nawawi yang membuat acara ini, mengumpulkan para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir melangkahkan kaki, langkah kakinya menghapus dosa dan mengangkat darajat. Semua yang hadir bertasbih, bertahmid, bertakbir, maka bacaan kita, zikir kita, amal soleh kita, itu semua mengalir pahalanya untuk almarhum insyaallah. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita juga akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah, ya Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Yang ngomong ini namanya Sa'ad. Sa'ad ini sahabat Nabi. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Rasulullah, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah?
Nabi menjawab, saqiyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi sate Madura. Air minum aja sampai, apalagi gulai kikil. Sampai semuanya. Maka bapak ibu saudara-saudari, kalau tidak mampu mengundang orang banyak, beli nasi bungkus, beli nasi kotak, antar ke rumah yatim, panti jompo, itu mengalir pahalanya untuk orang-orang tua kita, insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita melimpah ruah rezekinya, sehingga mereka bisa mengirimkan santunan ke anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren, tahfiz Quran, mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. 2-3 semen, batu kerikil, batu bata, besi, kosen pintu, AC, kipas angin, itu semua mengalir semuanya sampai hari kiamat. Itulah liang lahat yang menjadi salah satu jannatun, taman-taman surga, raudhatun min riyadil jinan, insyaallah. Amin ya rabbal. Labbaik Allahumma subrumah. Loh, kok lain bacaannya? Labbaik Allahumma subrumah. Siapa subrumah? Subrumah tretan, subrumah akhi, saudara saya. Kamu menghajikan siapa? Saya menghajikan subrumah. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Begitulah orang di zaman Nabi. Mereka lebih menghajikan saudaranya daripada dirinya, sampai lupa dirinya karena saudaranya. Hari ini orang haji berkali-kali sampai saudaranya nggak makan. Kecuali di Pulau Madura. Di sini orangnya baik-baik. Ustaz kok tahu? Saya sudah sampai ke sini, guys. Labbaik Allahumma subrumah. Ya Allah, saya hajikan subrumah. Siapa subrumah? Saudara saya. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil bahwa haji pun sampai untuk orang meninggal dunia. Bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Buatkanlah haji dan umrah. Wawul ataf menunjukkan haji dan umrah sama. Itulah mengapa ketika kita sampai di Bir Ali, kita sampai di Ji'manah, kita sampai di Hudaybiyah, kita sampai Sailul Kabir, kita sampai ke Zatul Irqim, kita sampai ke Qarnul Manazil, kita sampai ke Rabil, kita sampai ke Juhfah, kita sampai ke Zulhulaifah, kita pun pakai kain ihram. Labbaik Allahumma umratan an abdis somad. Ayah saya sudah ihramkan, ibu saya sudah ihramkan, ada yang belum saya ihramkan. Siapa? Ustadz saya, Ustadz Abdul Somad, nanti tahun 2056 diaminkan, berarti saya sudah mati waktu itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa sampai, bacaan Quran sampai, zikir tahlil sampai, bagaimana dengan sedekah sampai, bagaimana dengan haji sampai, umrah sampai, puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alai. Kalau Tuhan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mulai mati, tanda waktu sudah mau habis. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, masih punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Apa kata Imam As-San'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram? Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Puasa pun sampai. Bagaimana dengan kurban? Diambil itu kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin sudah meninggal dunia. Ambil kambing yang kedua. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi.
Padahal waktu itu umat Nabi Muhammad sudah ada yang meninggal dunia. Maka itu menunjukkan kurban pun sampai. Tapi dalam mazhab Syafi'i disyariatkan keluarganya mesti meninggalkan wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong kurbankan satu kambing, satu lembu, satu sapi, satu unta untuk saya. Begitulah kurban pun sampai. Ya Allah, jadikan anak kami kaya raya sehingga bisa berkurban, berhaji dan berumrah. Pahalanya mengalir untuk kami semua insyaallah. Bagaimana hari ini kami berkumpul 1000 hari wafatnya Haji Muhammad Nawawi, begitu juga lah nanti anak cucu keturunan kami berkumpul mendoakan kami saat kami sudah tiada di atas muka bumi ini ya Allah. Sepasang suami istri meninggal di dalam rumah, tetangga nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena meninggal, suaminya sudah tua, istrinya sudah tua, kunci pintu, tidur, nggak bangun-bangun lagi. Saya penasaran, saya cari beritanya, kemana anaknya? Ternyata anaknya ada 3 orang, tidak pernah menjenguk orang tua. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh, yang menjenguk orang tuanya insyaallah, amin. Saya menikah, rumah saya beda dengan rumah ibu saya. Setiap pulang ceramah, tidak pernah sekalipun saya lewati rumah almarhumah ibu saya, sekalipun tidak pernah. Saya pasti mampir, bawa sate, bawa, pokoknya banyak lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngapain kau datang sudah malam, jam 11 aku udah tidur. Gak apa-apa, kalau nggak bisa dimakan sekarang, simpan dulu di kulkas, besok pagi panaskan. Setiap makan enak, yang terbayang di wajah adalah wajah orang tua. Bahkan ketika sudah meninggal sekalipun, saya pergi ke rumah makan, ada iklan ikan bakar tanpa tulang. Wow, amazing. Pesan ikan bakar, satu di sini, satu bungkus. Setelah selesai baru saya ingat, yang bungkus untuk siapa? Ibu saya sudah meninggal. Kita kalau biasa membungkuskan orang tua sampai dia sudah tiada pun kita akan tetap ingat. Siapa yang masih hidup? Al-khalatu bimathabatil bibi, saudara ibu, keluarga. Itu sama dengan ibu kita. Saya melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Melihat bapak-bapak, ingat bapak saya. Kalau kita ingat ibu-ibu, ingat ibu kita, bagus. Ingat bapak-bapak, melihat bapak-bapak, bagus. Yang nggak boleh, ingat istri orang, lupa istri kita. Betul? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tema kita sekarang? Mencetak pemuda penerus perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi. Ada seorang laki-laki namanya Mubarak. Siapa namanya? Mubarak diambil dari kata barakah. Baraka yubariku, mubarakatan. Mubarakun, orang yang dapat berkah. Jadi mubarak artinya orang yang dapat berkah. Kalau kebetulan ibu-ibu mau melahirkan anak, salah satu nama alternatif Mubarak. Kalau kebetulan ada bapak yang namanya Mubarak, bapak dapat berkah. Ibu istrinya, ibu dapat Mubarak. Mubarak ini kerjanya ngutip kurma di rumah orang kaya yang sangat hebat di negeri Marwa.
Lalu kemudian dia mau ngutip kurma, Mubarak ngutip kurma. Lalu sampai suatu hari datang Hakim Marwah, pemilik rumah besar, megah, mentereng, kaya raya, rumah batu, jendela kaca. Lalu kemudian dia panggil, "Hei Mubarak, come here." Itu terjemahan Inggris dari sini. "Sini sebentar Mubarak, tolong ambilkan kurma yang bagus." Ambil kurma, dimakan sama Hakim Marwah. Asam, kecut. Cari kurma yang bagus lagi Mubarak. Ambil lagi kurma yang satu, masih asam juga. Cari lagi Mubarak. Cari lagi kurma asam. "Mubarak, saya sudah 3 kali ngetes kurma kamu asam semua. Apa kamu nggak pandai untuk nyari kurma di kebun ini?" Kata Mubarak, "Tuan Hakim menugaskan saya hanya menjaga kurma, bukan memakan kurma. Saya nggak pernah nyicipin kurma yang ada di sini." Apa kata Hakim? "Gua banget. Inilah mantu yang ku cari selama ini. Lulus fit and proper test." Mubarak, belum ada penjaga kurma yang sejujur kamu. Biasanya kalau saya suruh jaga kurma, bukan cuma nyicipin kurma, menjual kebun kurma. Maka sekarang kamu saya nikahkan dengan anak saya Mubarak. "Oke, I'm coming." Tapi Mubarak, anak saya itu nggak punya mata. Waduh. Nggak punya telinga. Komplit. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Berarti bulat seperti semangka. Ya kata Mubarak, nggak apa-apa. Zaman dulu nikah itu nggak bisa ngelihat. Zaman dulu orang bertakwa. Lalu kemudian langsung dinikahkan. "Zawwajtukaha bima ma'aka minal mahr min khatamin min zahabin qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur." Selesai itu lalu Mubarak pun masuk ke dalam kamar. Ketika dia singkapkan pintu kamar, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu dia masuk kamar, dia buka pintu kamar. Kira-kira kalau mau dibuat video pendeknya ada soundtracknya sedikit ya. Mubarak kaget dia. Ternyata istrinya lengkap sempurna, matanya terang, telinganya utuh, kaki tangannya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bukan seperti sekarang, banyak orang putih tapi pakai skincare. Wajah putih, tangan Afrika. Maaf jangan tersinggung. Saya waktu ngomong tadi kan nggak ngeliat ke sana, saya ngeliat ke sana. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang tinggal. Tadi kata bapak, anak bapak nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ini sempurna. Anak saya nggak punya mata karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Anak saya nggak punya telinga karena telinganya tidak pernah mendengarkan yang maksiat dan dosa. Cinta satu malam, pulang-pulang berbadan 2. Anak saya tidak bertangan karena tangannya tidak pernah menyentuh yang diharamkan, dilarang Allah, mungkarat. Kakinya tidak pernah dilangkahkan kepada perbuatan maksiat. Anak saya ini perlu dicarikan orang yang jujur, dan yang jujur itu adalah kamu Mubarak. Menikahlah Mubarak dengan anak perempuan Hakim Marwah, keturunan orang soleh yang tidak memandang laki-laki status sosialnya. Lahirlah anak laki-laki bernama Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ulama ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis, Kitabus Zuhd dan kitab-kitab lainnya. Itulah hebatnya kalau bapaknya soleh seperti Mubarak, ibunya anak perempuan yang solihah, anak Hakim Marwah, maka lahirlah laki-laki soleh, harapan calon mertua masa depan. Ibu kalau mau cari mantu jangan jauh-jauh, ini orangnya. Tolong yang senyum yang belum nikah aja. Ini saya lihat senyum, kelihatan anak udah 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus
akan mengeluarkan tanaman yang cantik dan indah. Tanah yang kering kerontang akan mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Tanah Madura ini baik apa enggak baik? Baik, hijau, agak kuning karena musim kemarau. Pohon mangga, pohon tembakau, padi menghijau. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren di atas, hijau. Saya sangka lapangan golf, rupanya kebun padi. Sawah menghijau. Dan yang tumbuh di tanah Madura ini bukan cuma tanaman, tapi para alim, para ulama, penghafal Quran. Ya Allah, jaga Pulau Madura ini dengan pondok pesantren, para habaib, para ulama, ya Allah. Maka lahirlah, kalau bapaknya saleh, ibunya saleh, iman tak bisa diwarisi walaupun dari seorang nabi. Itu kayak syair lagu, Pak Ustaz. Memang lagu. Iman tak dapat diwarisi. Gitu kalau nggak hafal syair. Kurang apa lagi? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma'. Saya akan naik ke atas perahu bukit yang bisa menyelamatkan saya. 40 hari 40 malam tenggelam dunia. Ketika Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi inna bni min ahli, he is my son. Anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Saya bersaksi, anak keturunan Haji Muhammad Nawawi adalah anak soleh yang baik-baik. Ustaz baru datang sekali udah ngaku baik. Dari mana Ustaz tahu? Kalau anaknya tidak baik, tidak akan mungkin dibuat peringatan memperingati orang tuanya. Betul? Iya, tapi Ustaz mana tahu isi hatinya? Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menilai hati, masalah zahir. Yang urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu. Jangan nilai orang dari batinnya. Siapa yang tahu batinnya? Kita lihat zahir, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitulah dilahirkan. Setelah anak lahir dari suami yang soleh, dari istri yang solihah, lahirlah anak-anak yang baik, yang sekarang sedang lari-lari membawa balon. Ini yang hadirnya anak-anak yang soleh-soleh semua. Jangan sepelekan anak yang sekarang lari-lari, lompat-lompat. Tahun 2024 mereka dibawa lompat-lompat bawa balon. 2034, 2044, 2054 mereka yang akan menyemarakkan dakwah di Pulau Madura. Tahun 2054 umur saya sekarang 27. Mereka yang akan nelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu waktu 2024 Ustaz datang ke kampung kami, waktu itu Bapak Fauzan mengenang 1000 harinya Bapak Haji Muhammad Nawawi. Bisa Ustaz Somad datang, saya akan datang insya Allah. Ini betul Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Kalaupun tidak hidup saya, niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Mereka, ini foto sudah diambil apa belum? Sudah diambil? Tolong cetak sebesar pintu, pasang di dinding. Anak-anak akan melihat, mereka akan ingat, mereka akan bertanya, ayah, 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 ibu, 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 abi, 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 umi, 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 ini foto apa? Ini foto waktu haul mengenang 1000 hari Haji Muhammad Nawawi, mantan kades kita. Maka mereka akan ingat, rupanya mereka waktu kecil dibawa orang tuanya. Waktu itu siapa yang ceramah? Waktu itu yang tausiah almarhum Abdul Somad. Mereka pun melihat foto itu akan mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma filhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah yang diharapkan oleh Ustaz Abdul Somad berkeliling berdakwah insyaallah. Amin. Siapa yang bisa menjaga anaknya dari game online, pinjaman online? Siapa yang bisa menjaga anaknya dari aliran sesat? Zaman dulu orang kalau sesat saja, sekarang
pakai dalil. Macam-macam yang kita saksikan di dunia medsos. Dulu orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Sekarang bertambah, wa na'udzubika min fitnatil medsos. Ya Allah, jaga anak kami dari fitnah medsos yang luar biasa. Saya heran, kenapa di Pulau Madura setiap tabligh akbar ramai, anak muda datang. Saya orangnya penasaran, saya tanya, Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani, ya, kira-kira berapa persen anak di Madura ini yang masuk pondok? Lebih 50% anak-anak di pondok pesantren, Ustadz. Inilah rahasianya kenapa tabligh akbar ramai, kenapa anak muda Madura militan pencinta ulama dan habaib, karena mereka dididik dengan pendidikan Islam, at-tarbiyah al-islamiyah. Mudah-mudahan terpeliharalah Pulau Madura, terpeliharalah Sampang, terpelihara dalam bimbingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di Pulau Madura, bersama di Sampang, bersama di surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau nanti masuk surga mau ketemu dengan ibu? Ibu nanti mau di surga mau ketemu dengan bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain saya pernah nanya, Bapak kalau masuk surga mau ketemu dengan ibu? Mau. Selesai acara saya tanya, kenapa tadi sepertinya berat? Ya Pak Ustadz, masa di akhirat ketemu lagi? Di dunia aja saya nggak tahan. Kamu nggak tahan kenapa? Iya Pak Ustadz, istri saya itu 5 menit video call terus. Nanya kamu di mana, sama siapa, jalan dengan apa, pulang jam berapa, kunci motor mana, kain sarung yang kukasih udah dipakai apa belum, baju koko udah sholat apa belum. Itu bukan istri Pak, itu apa? Itu bidadari surga. Pulang ke rumah katakan kepadanya, oh my darling, kau adalah bidadari surga yang dikirim Allah untuk mendampingi aku menjelang malaikat maut tiba. Istrinya, biasanya perempuan ini kalau dipuji kan nggak mau. Masa sih? Kau adalah bidadari surga. Kalau Ustaz Somad, kalau nggak percaya dengarkan videonya, ceramahnya, di potongannya. Aku bidadari surga, iya tapi aku mau. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan dekat restoran. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah menilai bentuk tubuh kamu, mau gemuk mau kurus. Hidup ini tidak sulit, tidak berat. Yang berat itu memikirkan komentar orang. Betul? Orang melihat Ustaz Somad kurus, nah ini kayaknya kurang makan. Kalau Ustaz Somad agak gemuk dikit, ini kayaknya terlalu banyak makan duit haram. Dulu kita kunci pintu pagar, kita kunci pintu rumah, kita kunci pintu kamar, kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tetap nggak tenang. Kenapa? Komen di Facebook, komen di Instagram. Memang Ustaz Somad nggak pernah baca komen. Saya pernah baca komen dan saya cepat melupakan. Semua komen-komen itu sampah, nggak saya baca. Tapi ada beberapa yang ingat sampai sekarang. Ada komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Ya Ustaz dengan gitu, tapi Ustaz nggak balas. Saya nggak pernah balas komen, nggak pernah balas DM. Kenapa Ustaz? Karena saya nggak tahu password. Serahkan kepada admin. Kita yang paling tahu siapa jati diri kita. Ibu yang orangnya suka marahan, bapak yang suka naik darah tinggi, jangan main internet, nanti handphonenya hancur. Ibu yang mau ngelawan, yang mau dilawan nggak tahu karena akunnya palsu, akhirnya kelahi dengan bapak hanya gara-gara komentar orang. Insya Allah kalau kita tetap ngaji, dekat dengan habaib, cinta dengan ulama, datang acara haul 1000 hari, 40 hari, 100 hari, tahlilan, maulidan, persanjian, sholawatan, insya Allah kita di Pulau Madura, di Nusantara, di Indonesia akan terjaga sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua alim ulama, tidak sayang kepada anak kecil, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Faqir Abdul Somad ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anak-anakku, anak-anak muda saya sayangi, para alim, para ulama, para habaib, para kiai hadratul muhtaramin wal mukarramin. Hari ini saya sudah mohon izin, sebelah kanan didampingi oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Sebelah kiri alim ulama kita, kebanggaan kita, yang doanya kita harapkan, keberkahannya kita mintakan. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ali Karar, matta'anallahu bituli umurihi. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren At-Taraqi Kiai Haji Fawrak Alawi, hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghazi'il ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Adapun yang tidak saya sebutkan bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Bapak Fauzan beserta seluruh keluarga dan keluarga besar almarhum Haji Muhammad Nawawi beserta seluruh keluarga besar dan masyarakat yang hari ini kita berkumpul memperingati 1000 hari almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita niatkan sampai mengalir sebagai amal jariah, tanda cinta kita kepada almarhum, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tulisan di depan, Tretan Uas Sampang. Takbir. Untuk almarhum Haji Muhammad Nawawi pada hari 1000 hari meninggalnya beliau, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira nanti kalau dapat kabar berita dari Riau, Sumatera, Ustaz Somad meninggal dunia, apakah saudara saya di Sampang mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Panjang umur Kiai. Amin ya Allah. Doakan lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Fatihah kita tadi tidak sampai, saya tidak marah. Saya cuma mau minta nama lengkapnya. Supaya apa? Kalau dia meninggal, saya kirim. Kalau sampai, tolong cepat-cepat kasih kabar.